Pak Hidayatullah masih ingat dulu, mungkin zaman dulu ada namanya KUT, kredit, Bimas, Inmas, KPR, Kupedes, profesi guru, KMI, kredit mahasiswa Indonesia dulu, zaman dulu. Ya zaman ya, ingat ya. Nah, saya dulu adalah analisnya. Ya, analisnya. Ya. Dulu Bank Indonesia memberikan kredit dulu. Nah, kemudian ya ini persoalan lain, kita dilarang sama sekali memberikan kredit. Ya. Kalau ditanya kenapa, kita diskusi bisa panjang, ya. Bisa satu kuliah itu ntar, ya. Tapi pokoknya kita terima, BI tidak boleh lagi memberikan kredit. Nah, yang menarik adalah saya masih ingat. Nah, saya kalau lihat nama ini begitu banyak pamflet ini saya jadi termotivasi, ya. Makan ikan itu cerdas, wah luar biasa. Ya, saya orang Palembang, jadi lihat tempe ini langsung cepat gitu kan. Keraslah pada dirimu maka kehidupan akan lunak kepadamu, Pak Elga. Mana Pak Elga nih? Di sini ada nggak Pak Elga? Ya. Pak Yudi, sukses adalah bagian dari proses, jalanilah setiap proses dengan bahagia. Saya doakan semua yang ada di sini nanti suatu saat bikin buku. Ya. Dan ini menjadi tagline daripada buku tersebut. Persis kayak Pak Hairul Tanjung, tagline-nya adalah anak singkong. Ya, sukses anak singkong. Saya katakan kenapa? Banyak sebagian dari konglomerat sekarang, ya, termasuk generasi keduanya sekarang, anaknya, itu dulu pernah dapat namanya kredit likuiditas Bank Indonesia. Makanya saya hafal. Ya, dulu kita menyalurkan yang namanya perkebunan, trans segala macam. Hampir semua konglomerat yang ada sekarang pun sebenarnya dulu tuh sudah ada. Ya. Tadi saya lihat sini, ada yang sukses story, ada yang nestapa. Nah, ada juga dari banyak konglomerat sebelum tahun 97, yang nestapa itu juga banyak. Saya tahu, jadi buronan Kejaksaan Agung juga ada. Ya. Tapi sini saya ingin menyampaikan, ya, Bapak Ibu semuanya ya, ada satu kata yang menarik di sini, dan saya sangat setuju tadi di videonya adalah istiqomah. Saya katakan, 30 tahun saya dalam perjalanan karir saya di Bank Indonesia, tahun depan saya pensiun, insya Allah saya akan jadi wirausaha juga tahun depan, ya. Nanti saya akan mulai lagi sebagai wirausaha, ya. Ya masa saya bina terus tapi saya nggak pernah melakukan gitu kan, capek juga kan. Diundang cuma buat ngomong aja kan oleh Pak Ajis ini kan ya. Tapi saya betul-betul 1,5 tahun sudah siap. Saya akan mempraktekkan apa yang saya ceramahin terus gitu kan setiap hari kayak gini kan ya. Saya juga tertantang untuk melakukan itu. Saya juga pengen bikin misalnya Malang Strudel yang lain gitu kan. Pengen saya bikin. Cuma dia sekarang nggak boleh. Ada kode etik segala macam lah gitu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai saya pengen bebas kembali ya. Saya akan datang ke Pak Hidayatullah. Saya punya jagung. Siap, berapa? Kita Bani Piro gitu kan. Nah, 30 tahun saya mengatakan demikian adalah orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang konsisten dan istiqomah. Saya pernah dapat kuliah langsung dari Pak Hairul Tanjung. Sama tahun 97 mengalami krisis susah. Tapi beliau survive ya. Jadi buat yang wirausaha di sini, saya sampaikan bahwa ujian sebenarnya ya dari adik-adik semuanya, bukan saya ngomong adik-adik terus tadi, teman-teman semuanya adalah bukan pada saat sukses. Pada saat mendapat ujian berat. Ya, contohnya kita punya komoditas, kirim ke Cina, 1 kontainer ditolak karena masalah Aspergillus flavus, jamur. Ditolak 1 kontainer, disuruh kembalikan. Itulah ujian sebenarnya. Ya, kalau dapat order terus, hidup nyaman, ya nggak ada masalah. Tapi ujiannya nanti adalah setelah tadi, ada kegagalan, percobaan. Tadi contohnya banyak, tadi ditolak, ya udah bagus,
udah dikirim pakai kontainer, dikirim keluar. Nah, respon kita ya itu yang kita tunggu. Jadi ini yang menjadi jiwa daripada wirausaha. Tahun 94 saya sekolah ke luar negeri, tahun 92 ngambil MBA, saya tuh MBA sebenarnya ya, di Wharton School. Pada waktu tahun 94 belum ada namanya internet, belum ada online, tapi cikal bakalnya sudah muncul di kampus saya. Nah, penyesalan saya sampai sekarang, ini Pak Hidayat, pada waktu itu saya punya uang ya sedikit-sedikit, saya tidak beli sahamnya Google, sahamnya eBay. Ada berapa lagi perusahaan waktu itu yang startup tahun 90-an. Saya ingat eBay, Yahoo, Microsoft, terutama Google. Saya mendengar nama Google, saya masih ingat itu, stiker simbolnya adalah GOOG, apa ini? Ya kebodohan saya adalah, orang pintar juga bodoh sebenarnya kadang-kadang, sering ya. Kebodohan saya itu adalah saya begitu dengar nama Google, saya nggak kebayang bisnis search engine itu kayak apa, saya nggak kebayang. Ya. Sehingga pada waktu itu saya tidak melirik ini, apa itu eBay, nggak kebayang bagi saya marketplace. Terus terang saya katakan demikian. Ya, untuk generasi saya ini baby boomers, waktu itu bayangan saya tuh nggak kebayang kayak sekarang, ya. Nah itulah penyesalan saya. Waktu itu masih murah sahamnya Google, sahamnya eBay. Nah sekarang kalau saya beli, waduh, ya, udah bisa pensiun dengan tenang saya sekarangnya kan, Google, ya. Ada lagi yang namanya dulu setelah Amazon, nah terutama nih, Amazon. Amazon itu pas generasi saya, 94 saya kuliah, Amazon baru mulai startup, ya. Nah, 30 tahun saya perhatikan, 20 tahun itu luar biasa mereka berkembangnya. Dan kita tahu juga Facebook mulainya juga dari venture capital, ya, dari ide-ide sangat sederhana. Nah, ide-ide inilah yang mungkin teman-teman semuanya bisa nanti bayangkan ke depan, ya. Ada yang mengatakan bahwa era sekarang era digital, bagi saya era digital sudah masa lalu. Kalau mau kita wira swasta sekarang, saya lagi mikir what is after era digital. Saya lagi mikir ini Pak Doni ini. Semua orang udah bikin startup, gampang sekarang ada aplikasinya. Saya lagi mikir, teman saya lagi mikir, setelah ini kita apa gitu. Saya lebih pikir keras. Jangan ikutan, kalau sekarang lagi trendy, jangan kita ikutan. Banyak saingannya. Ya, orang bikin kayak contohnya fintech, financial technology, fintech, ya, fintech dulu idenya bagus, terobosan teknologi, tapi sekarang apa yang terjadi dengan fintech? Sebagian menjadi tempat pinjam duit digital, sebagian menjadi istilahnya rentenir digital, ya, fintech yang dulu namanya bagus sekarang udah mulai terkonotasi jelek. Karena ada orang yang diumumkan di media sosial tidak bisa bayar, hanya 5 juta. Ya. Fintech ini, ya. Nah, jadi ini adalah perkembangan-perkembangan yang harus kita cermati dan kita harus siasati ke depan. Tapi bagi saya, ya saya bicara tadi mengatakan bahwa saya 30 tahun mengalami berbagai hal, itu adalah istiqomah, ya, istiqomah. Dan yang kedua adalah jaringan, jejaring, networking. Orang-orang sukses itu saya tahu itu, mereka tuh temannya banyak, ya, temannya banyak. Biasanya ini, mohon maaf nih Pak Rektor nih, biasanya katanya yang dapat A itu nilainya itu jadi profesor, doktor gitu kan. Yang dapat B masuk BI, bank, pegawai negeri. Nah yang sukses itu dapat C biasanya. Ya kan, anggota DPR, pengusaha gitu kan. Nah ini, saya juga pengusaha sebenarnya. Waktu mahasiswa, saya ketua himpunan mahasiswa Teknik Industri ITB. Zaman itu kita tahu, zaman Orde Baru, untuk kegiatan kita harus cari ongkos sendiri. Apa yang saya lakukan? Bisnis saya.
ilegal ini sebenarnya. Ya, saya bikin bisnis fotokopi. Saya nggak bilang fotokopi bajakan loh. Saya nggak bilang bajakan, buku-buku yang yang itu saya fotokopi. Tapi bukan bajakan, enggak. Saya bilang saya mereproduksi. Nah, ya, beda reproduksi dan itu beda. Alhamdulillah laris omset saya. Kalau di Bandung tuh, kalau pernah ke Bandung ada namanya toko buku Angkasa, ya. Pernah ketar-ketir sama kami ini, ya. Nah, alhamdulillah bisa membiayai kegiatan mahasiswa. Nah, 2 tahun, alhamdulillah. Tahun ketiga muncullah, nah ini saingan utama kita yang akhirnya kita kewalahan. Muncullah buku-buku dari India. Ingat nggak? Saya nggak tahu sekarang. Buku India itu terkenal, tipis kertasnya dan agak bau. Sehingga di fotokopi susah, tembus dan murah. Nah, akhirnya gara-gara itu kita, ya namanya bisnis. Ini juga yang ketiga saya katakan, kalau Anda bisnis sukses, siap-siap Anda akan terima kompetitor. Gak akan bisa Anda nyaman menikmati, ini akan muncul pesaing-pesaing baru. Ya, itu ada suatu hal yang alami. Ya, nah ini adalah dari kami. Kemudian Bank Indonesia kami siap nanti bersinergi, ya. Saya tidak mengatakan kami membantu, mendampingi, enggak, ya. Kita siap bersinergi. Karena kami juga enggak ahli soal perteloran, digital, kami enggak ahli. Keahlian kami adalah mencetak, mengedarkan dan memusnahkan uang. Itu jarang itu. Kerjaan saya tiap hari itu adalah mengedarkan dan memusnahkan, meracik. Bayangin uang saya racik. Miliaran tiap hari itu. Ya, saya racik uang itu, ya. Nah, keahlian kami di situ, ya. Nah, di samping nanti mengenai manajemen keuangan. Saya ingin bicara mengenai manajemen keuangan, ya. Ini sangat penting, ya. Saya kasih keyword yang sangat sederhana aja deh, ya, buat wirausaha. Tolong dari awal pinter-pinter pisahkan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Ya, banyak perusahaan-perusahaan itu yang startup ini masih campur baur antara uang pribadi sama uang ini. Akhirnya manajemen keuangannya jadi nggak jelas, ya. Bank-bank sekarang banyak yang melirik ke UMKM. Ini tren tahun 2019. Karena di korporasi, di perusahaan besar, mereka sudah mulai mentok. Ya. Mulai melirik ke UMKM. Persoalannya adalah begitu mereka mulai masuk ke UMKM, persoalan sangat sederhana muncul. Neraca nggak ada, akte pendirian, dan yang itu adalah manajemen keuangannya. Ya. Nah, kalau ini bisa diperbaiki, saya sangat yakin banyak bank-bank yang siap masuk ke arah sana. Apalagi nanti dengan kerjasama dengan berbagai instansi yang lain. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada TDA. Mudah-mudahan TDA ini semakin sukses. Sudah 6 negara ya, insya Allah komunitas tangan di atas ini akan semakin menggelora. Insya Allah TDA narasinya nanti berkolaborasi. Emang untuk maju sekarang zamannya adalah kolaborasi, bukan kompetisi ya. Harapan saya Pak Doni, Pak Mustafa, kami ingin Indonesia ini menjadi negara yang terdiri dari wira swasta yang tangguh. Ya, itu harapan kami ke depan. Di Korea ada namanya satu bank, Industrial Bank of Korea, IBK. Ini menarik ini bank. Kenapa saya cerita ini bank? Ini bank besar banget. Tapi besarnya bukan karena dari satu bank. Ini adalah bank yang besar dari merger 20.000 bank-bank yang dulu spesialisasinya kasih pembiayaan terhadap usaha kecil di Korea.
Ya. Ini bank saya kagumnya kenapa? Dia berkembang karena nasabahnya berkembang. Nah, tapi kuncinya adalah apa tadi? Wira swasta yang mereka biaya itu berkembang. Nah, harapan saya nanti ke depan ada TDA kampus segala macam. Insya Allah nanti juga dengan BI nanti kita bisa bersinergi ya. Saya doakan TDA menjadi tangan di atas yang sebenarnya. Ya, kita butuh tangan di atas sehingga negara kita ini tidak dikit-dikit ngutang gitu kan. Kita punya kemampuan sebenarnya ya. Ini kan udah bicara mengenai utang luar negeri gitu kan. Kalau teorinya kalau kekurangan kita harus ngutang. Tapi sebenarnya kalau kita perbaiki yang namanya efisiensi, jiwa kewirausahaan, produktivitas, kita bisa mengurangi kebutuhan dari luar ya. Nah, ini yang dan harapan saya pada teman-teman di sini semuanya ya wirausaha, kembali saya sampaikan tetap istiqomah ya, dan selalu tidak pernah berhenti cari peluang baru ya. Saya nggak mau ngajarin pengusaha ya, karena pengusaha itu cukup dikasih clue aja mereka langsung ngerti. Bicara dan Pak Hidayatullah itu cukup tek aja udah kemana-mana ya. Pak Doni juga udah langsung kemana-mana pikirannya kan. Nah, jadi saya nggak mau istilahnya ngajarin yang sudah pinter-pinter ya, tapi kami hanya ingin memotivasi agar ke depan nantinya komunitas wirausaha di daerah Blitar itu semakin maju dan makin berkontribusi. Nanti minggu depan saya ketemu teman-teman yang komunitas migran TKI ya, yang Blitar, untuk bicara mengenai juga bagaimana memanfaatkan uang remittance TKI. Ya, ini juga penting juga. Banyak uang ini, ya, tapi harus dimanfaatkan, ya. Nah, nanti kita akan bicara. Jadi daerah Blitar, Kediri, Nganjuk itu terkenal dengan jiwa wirausahanya, ya. Nah, ini menjadi kunci nanti ke depan biar sinergi sehingga nantinya insya Allah wirausaha ini akan menjadi suatu branding dari daerah Blitar. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya agak panjang ngasih sambutan, mohon maaf ya, supaya tidak dijadikan narasumber. Ya, kalau dari narasumber saya kalah awu ya. Jadi saya sengaja Pak Hidayat ngasih panjangan agak lebar sambutan. Alhamdulillah saya nggak jadi narasumber. Ya, terima kasih ya. Demikianlah dari kami. Salam buat semuanya. Salam sukses, salam istiqomah buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sudah siap ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pesta Wirausaha Blitar 2020 dibuka. Yeay. Yeah. Ya. Nah, itu simbol dibukanya Pesta Wirausaha Blitar 2020. Ya, itu tadi. Pak Divi itu simbol apa, Pak? Wah. Oh ya, metal. Keren. Setelah berfoto bersama kita akan TikTok bersama. Enggak usah. Oh, enggak ya. Bumerang. Oh ya, jangan bumerang. Terima kasih. Terima kasih Bapak bisa kembali. Para tamu dan yang sangat luar biasa ini yang telah membuka acara Pesta Wirausaha Terima kasih Blitar Bapak. 2020. Ya. Keren ya. Keren.